Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan atau membacakan materi tentang Skinner dan Ivan Pavlov. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Afifatul Aisyah dengan NIM G1C121012, yang kedua ada Dea Amelia dengan NIM G1C121016, yang ketiga ada Meli Anggraini Pratama dengan NIM G1C121030. Slide pertama ada biografi Skinner. Skinner lahir pada tanggal 20 Maret tahun 1904 di Susquehanna, Pennsylvania. Ia meninggal pada tahun 18 Agustus 1990 di Cambridge, Massachusetts. Skinner kebangsaan Amerika Serikat, alma mater Hamilton College, Universitas Harvard, dikenal atas analisis behaviorisme kondisi yang menentukan behaviorisme radikal karir ilmiah di bidang psikologi, institusi Universitas Minnesota, Universitas Indiana, dan Universitas Harvard. Terinspirasi dari Charles Darwin, Ivan Pavlov, Ernst Mach, Jacques Loeb, Edward Lee, William James, dan lain-lain. Selanjutnya ada biografi Ivan Pavlov. Ivan Pavlov lahir pada tanggal 26 September 1849 di Ryazan, Rusia. Ia meninggal pada tanggal 27 Februari tahun 1936 di umur 86 tahun di Leningrad, Uni Soviet. Ivan Pavlov kebangsaan Rusia, Uni Soviet. Alma mater Universitas Saint Petersburg, dikenal atas pengkondisian klasik, bidang fisiologi, institusi Military Medical Academy, penghargaan hadiah Nobel bidang fisiologi atau kedokteran pada tahun 1904. Asumsi dasar teori Skinner. Skinner bekerja dengan 3 asumsi dasar. Yang pertama itu tingkah laku mengikuti hukum tertentu. Behavior is lawful. Ilmu adalah usaha untuk menemukan keteraturan, menunjukkan bahwa peristiwa tertentu berhubungan secara teratur dengan peristiwa lain. 2. Tingkah laku dapat diramalkan. Behavior can be predicted. Ilmu bukan hanya menjelaskan, tetapi juga meramalkan. Bukan hanya menangani peristiwa masa lalu, tetapi juga masa yang akan datang. Teori yang berdaya guna adalah yang memungkinkan dapat dilakukannya prediksi mengenai tingkah laku yang akan datang dan menguji prediksi itu. 3. Tingkah laku dapat dikontrol. Behavior can be controlled. Ilmu dapat melakukan antisipasi dan menentukan atau membentuk tingkah laku seseorang. Skinner bukan hanya ingin tahu bagaimana terjadinya tingkah laku, tetapi dia sangat berkeinginan memanipulasinya. Pandangan ini bertentangan dengan pandangan tradisional yang menganggap manipulasi sebagai serangan terhadap kebebasan pribadi. Skinner memandang tingkah laku sebagai produk kondisi anteseden tertentu, sedang pandangan tradisional berpendapat tingkah laku merupakan produk perubahan dalam diri secara spontan. Selanjutnya, struktur kepribadian. Skinner tidak tertarik dengan variabel struktural dari kepribadian. Skinner lebih tertarik dengan aspek yang berubah-ubah dari kepribadian daripada aspek struktur yang tetap. Unsur kepribadian yang dipandang relatif tetap adalah tingkah laku itu sendiri. 2 klasifikasi tipe tingkah laku. Yang pertama itu tingkah laku responden, respondent behavior. Respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus yang secara spesifik berhubungan dengan respon itu. Respon refleks termasuk dalam kelompok ini, seperti mengeluarkan air liur ketika melihat makanan, mengelak dari pukulan dengan menundukkan kepala, merasa takut waktu ditanya guru, atau merasa malu waktu dipuji. Yang kedua, tingkah laku operant behavior. Respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon itu. Terjadi proses penyingkatan stimulus baru dengan respon baru. Organisme dihadapkan kepada pilihan-pilihan respon mana yang akan dipakainya untuk menanggapi suatu stimulus. Keputusan respon mana yang dipilih tergantung kepada efeknya terhadap lingkungan atau konsekuensi yang mengikuti respon itu. Selanjutnya, dinamika kepribadian. Yang pertama itu kepribadian dan belajar.
Kepedulian utama dari Skinner adalah mengenai perubahan tingkah laku. Jadi, hakikat teori Skinner adalah teori belajar. Dia yakin bahwa kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan perkembangan tingkah laku dalam hubungannya terus-menerus dengan lingkungannya. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah dengan melakukan penguatan, reinforcement, suatu strategi kegiatan yang membuat tingkah laku tertentu berpeluang untuk terjadi atau sebaliknya berpeluang untuk tidak terjadi pada masa yang akan datang. Konsep dasarnya sangat sederhana, yakni bahwa semua tingkah laku dapat dikontrol oleh konsekuensi dampak yang mengikuti tingkah laku itu. Manusia dan binatang dapat dilatih melakukan semua jenis tingkah laku, manakala semua konsekuensi atau penguatan yang tersedia di lingkungan dapat diubah dan diatur sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Strategi itu bentuk dasarnya ada dua, conditioning klasik dan conditioning operan. Kita masuk ke conditioning klasik, yaitu penelitian pertama-tama yang dilakukan oleh Ivan Pavlov dengan memanfaatkan hubungan stimulus respon yang bersifat refleks bawaan. Nah, di sini tuh Ivan Pavlov menggunakan anjing sebagai objeknya dengan melakukan operasi kecil dengan pemotongan air liur untuk dikuatkan untuk melihat respon dari anjing tersebut. Jadi tuh di sini anjing tuh pertama-tama tuh dikasih makanan. Nah, anjing mengeluarkan air liur, kemudian diberikan bersama dengan bel, yaitu stimulus kondisi. Nah, anjing masih mengeluarkan air liur. Setelah beberapa kali dilakukan percobaan, anjing tetap merespon mengeluarkan air liur walaupun hanya diberikan bel tanpa makanan. Baru di sini ada conditioning operan yang dikembangkan oleh Thorndike. Di sini Skinner itu melakukan percobaan dengan menggunakan tikus, yaitu yang disebut dengan Skinner box, atau tikusnya tuh dimasukkan ke dalam sebuah box yang diberikan, yang di dalamnya tuh ada manipulandum dan alat pemberi respon semen yang antara lain itu berupa wadah makanan. Manipulandum adalah komponen yang dapat dimanipulasi dan gerakannya berubah dengan penguatan. Komponen ini terdiri dari tombol, batang jeruji, dan pengungkit. Dalam eksperimennya tuh mula-mula tikus tuh mengeksplorasi peti sangkar dengan cara mencakar, mencium sangkar ataupun yang lainnya. Kemudian tingkah laku terpanjal dan organisasi tanpa memberikan stimulus tertentu. Kemudian salah satu tingkah lakunya tuh seperti tadi kan, cakaran kaki, sentuhan moncong dapat Nah, dari hal tersebut dapat menekan pengungkit. Tekanan pengungkit itu mengakibatkan munculnya butir-butir makanan ke dalam wadah. Nah, hal itu tuh dilakukan secara terus-menerus hingga tikus mengetahui bahwa dengan cara menekan tuas akan mengeluarkan makanan. Ini ada kesalahan dalam PPT itu masuk ke conditioning pada manusia, itu tuh di kasus Little Albert. Nah, penelitian yang dilakukan oleh J.B. Watson dan istrinya Rosalie dapat dipakai sebagai contoh bagaimana strategi conditioning Pavlov kalau diterapkan pada manusia itu tuh cukup menarik. Semacam hampir tidak mungkin dilaksanakan kembali tanpa resiko dihujat sebagai pelanggaran moral dan hak asasi manusia. Nah, si Watson ini nama samarannya ya, diasuh sejak bayi dan di rumah sakit anak-anak di mana ibunya bekerja sebagai perawat. Anak yang pendiam dan tidak emosional itu menjadi subjek eksperimen Watson sejak usia 9 bulan sampai 1 tahun. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa respon emosional yang kompleks dikembangkan organisme mengikuti prinsip conditioning dari Pavlov. Di usia 9 bulan, Albert didudukkan di kursi makanan anak-anak. Dan Watson berturut-turut menunjukkan kepada anak itu tikus putih, kelinci, anjing, kera, topeng gundul, dan topeng gimbal, gulungan benang wol, dan koran yang terbakar. Secara umum, Albert yang belum memiliki pengalaman dengan stimulus-stimulus itu mereaksi dengan perasaan ingin tahu dan ingin menyentuh objek. Menurut Watson, ini adalah bukti Albert tidak takut dan tidak menangis. Ketika Albert berusia 11 bulan 3 hari, Watson memulai penelitian conditioningnya. Dari hasil penelitian yang lalu ditemukan bahwa suara yang keras dan mendadak, misalnya suara batang besi yang dipukul, seekor tikus putih yang dekat kepada Albert dan dia menjulurkan tangan kirinya untuk meraih tikus itu. Pas ketika tangannya menyentuh tikus, dibunyikan dentang batang besi dipukul palu di belakang kepalanya. Bayi itu meloncat keras sampai jatuh dari kursi dan menyembunyikan mukanya di karpet. Walaupun dia tidak menangis, percobaan dilakukan sekali lagi. Sesudah itu terus menerus berlalu sampai 1 minggu. Albert tidak dikenai treatment apapun. Sesudah 1 minggu ditunjukkan tikus putih kepada Albert, didekatkan berangsur-angsur tanpa dibarengi dengan suara dentang keras. Dia tidak menangis, tetapi menarik dentangan itu dilakukan lagi beberapa kali sampai akhirnya Albert menjadi menangis.
Menarik tubuhnya menjauh dari tikus dan menutup mukanya sambil terisak. Berikutnya menunjukkan tikus saja tanpa suara keras sudah cukup mengakibatkan Albert ketakutan. Minggu kemudian, Albert ditunjukkan kepada objek barunya seperti kelinci putih, anjing gulungan benang wol, bahkan Watson juga memakai rambut putihnya yang diturunkannya. Dihadapkan ke wajah Albert. Secara umum, ternyata Albert menggeneralisir respon takut dan menarik diri kepada semua stimulus itu. Yang ketujuh ada tingkah laku kontrol diri atau self-control. Tingkah laku kontrol diri merupakan sebuah prinsip pendekatan di mana tingkah laku disebabkan dan juga dapat dipengaruhi oleh suatu variabel eksternal. Tidak adanya suatu di dalam diri seseorang dalam bentuk kegiatan internal yang nantinya dapat mempengaruhi tingkah laku. Namun, betapapun kuatnya stimulus dan penguat eksternal, manusia masih dapat mengubahnya memakai proses kontrol diri. Kontrol diri sendiri bukan merupakan sebuah kekuatan yang nantinya terdapat di dalam diri, namun bagaimana dari dalam diri kita mengontrol variabel yang nantinya akan menghasilkan sebuah tingkah laku. Selanjutnya ada D. Perkembangan kepribadian. Konsep perkembangan kepribadian dalam pengertian menuju kemasakan, realisasi diri, transendensi, dan unitas kepribadian tidak diterima Skinner. Memang ada kemasakan fisik yang membuat orang menjadi berubah, lebih peka dalam menerima stimulus dan lebih tangkas dan tanggap dalam merespon. Perkembangan kepribadian ini ada dua. Yang pertama ada tingkah laku. Menurut Skinner, prinsip yang menentukan perkembangan tingkah laku di lingkungan objek inanimate dan lingkungan sosial sama saja. Individu berinteraksi dengan lingkungannya menerima reinforcement positif atau negatif dari tingkah lakunya. Respon sosial dan penguatannya terkadang sukar diidentifikasi dibanding yang non-sosial, tetapi prinsipnya hukum dasar tingkah laku berlaku sama untuk kedua kasus itu. Tingkah laku sosial tidak dibahas dari ciri kepribadian atau cara khas seseorang bertingkah laku. Bagi Skinner, gambaran ciri kepribadian itu dapat diterjemahkan dalam sekelompok respon spesifik yang cenderung diasosiasikan dengan situasi tertentu. Yang kedua ada ketuaan. Menjadi tua menimbulkan perubahan tingkah laku, tetapi menurut Skinner bukan perkembangan, karena perkembangan adalah mengungkapkan struktur yang laten, menyadari potensi dalam, atau menjadi lebih efektif. Sedang menjadi tua biasanya berkembang menjadi kurang efektif. Perubahan biologi akibat ketuaan tidak dapat ditolak, sehingga yang diperlukan adalah mengkompensasinya agar tingkah laku tetap efektif. Orang harus menyiasati keadaannya yang menjadi lemah penglihatannya, pendengarannya, ingatannya, dan kreativitasnya, dan mengatur tingkah laku lebih efisien. Menurut Skinner, usia tua bukan kekurangan motivasi, tetapi kekurangan reinforcement karena lingkungan yang berubah. Selanjutnya, aplikasi. Yang pertama ada tingkah laku abnormal. Skinner berpendapat bahwa tingkah laku abnormal berkembang dengan prinsip yang sama dengan perkembangan tingkah laku normal. Karena itu, menurutnya tingkah laku abnormal dapat diganti dengan tingkah laku normal dengan cara sederhana, yakni dengan manipulasi lingkungan. Kelainan tingkah laku adalah kegagalan belajar membuat seperangkat respon yang tepat. Kegagalan belajar itu dapat berubah. Yang pertama ada kekurangan tingkah laku, tidak memiliki repertoire respon yang dikehendaki karena miskin reinforcement. Yang kedua ada kesalahan penguatan. Pilihan responnya tepat tetapi reinforcement diterima secara tidak benar, sehingga organisme cenderung memakai respon yang tidak dikehendaki. Yang ketiga ada kesalahan memahami stimulus. Sering terjadi pada penderita skizofrenik dan psikotik lainnya, yakni orang gagal memilah tanda-tanda yang ada pada stimulus, sehingga stimulus yang benar dihubungkan dengan hukuman dan yang salah malahan dihubungkan dengan reinforcement. Akibatnya akan terjadi pembentukan tingkah laku yang tidak dikehendaki. Yang keempat dan yang terakhir adalah
merespon secara salah. Terkait dengan ketidakmampuan mengenali penanda spesifik suatu stimulus, orang akhirnya mengembangkan respon yang salah karena justru respon itu yang mendapat reinforcement. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tingkah laku abnormal harus difahami melalui sejarah reinforcement yang diterima seseorang. Tingkah laku abnormal itu dapat diganti dengan cara sederhana, yakni dengan memanipulasi reinforcement lingkungan, mengikuti conditioning operan dan conditioning responden. Aplikasi yang kedua ada modifikasi tingkah laku. Yang pertama ada pembanjiran. Membanjiri klien dengan situasi atau penyebab yang menimbulkan kecemasan atau tingkah laku yang tidak dikehendaki, bertahan di sana sampai bersangkutan menyadari bahwa malapetaka yang dicemaskan tidak terjadi. Contohnya, penderita fobia ketinggian dapat sekali sembuh dengan memaksanya naik lift dan berjalan-jalan di atap gedung bertingkat. Selanjutnya ada terapi aversi. Pada kontrol diri, aversi dilakukan oleh individu sendiri, sedang pada terapi aversi, pengaturan kondisi aversi diciptakan oleh terapis. Contohnya, remaja yang senang berkelahi, kepadanya ditunjukkan foto teman yang kesakitan. Pada saat yang sama, remaja molester itu dikenai kejut listrik yang menimbulkan rasa sakit. Dari itu diharapkan terjadi proses pembalikan reinforcement positif karena menyakiti teman lain, berubah menjadi reinforcement negatif, perasaan iba berdosa karena melihat luka dan merasa sakit karena terkejut listrik. Yang ketiga atau selanjutnya ada pemberian hadiah atau hukuman secara selektif. Strategi terapi ini untuk memperbaiki tingkah laku anak dengan melibatkan figur di sekeliling anak sehari-hari, khususnya orang tua dan guru. Seperti contohnya, seorang terapis meneliti kliennya dalam setting aktual, bekerja sama dengan orang tua dan guru untuk memberi hadiah ketika anak melakukan tingkah laku yang dikehendaki dan menghukum kalau muncul tingkah laku yang tidak dikehendaki. Selanjutnya ada latihan keterampilan sosial. Banyak dipakai untuk membantu penderita depresi. Teori depresi yang populer memandang depresi sebagai akibat dari perasaan tidak mendapat hadiah atau perhatian yang memadai dari lingkungan, mungkin karena tidak memiliki keterampilan untuk memperolehnya. Selanjutnya ada kartu berharga. Teknik yang didasarkan pada prinsip conditioning operan didesain untuk mengubah tingkah laku klien. Intervensi mendidik anak di rumah dan di sekolah, khususnya kepada anak yang lambat belajar, autistik, dan delinquent. Hadiah dalam bentuk kartu berharga diberikan kepada klien setiap klien memunculkan tingkah laku yang dikehendaki, misalnya memakai pakaian sendiri, makan sendiri, mengatur tempat tidur, menyapu lantai, belajar, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada efek obat-obatan terhadap tingkah laku. Skinner Box merupakan alat isolasi yang efisien, sehingga alat ini pas untuk meneliti pengaruh farmakologi terhadap tingkah laku. Contohnya penelitian pengaruh chlorpromazine untuk mengobati anxiety pada penderita psikosis. Ternyata terbukti dapat menurunkan rasa takut pada tikus. Namun juga terbukti berperan sebagai depresan umum, mengurangi sebuah jenis respon, bukan hanya respon takut. Memakai Skinner Box dapat diteliti kompleksitas itu secara akurat. Sekian dari kelompok kami, maaf bila masih banyak kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.